dan sungguh mengagetkan dari survei yang Masya Allah sampai ke dari hasil yang 0,01%, 0,1% sampai ke Alhamdulillah. lebih dari separuh. Luar biasa. Saya kira saya sarankan kepada beliau nih sebagai PJ, ya, karena kapasitas Yuyu akan segera kembali ke Departemen Dalam Negeri, yang nanti menjadi kawan konsultasi daripada Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jakarta. Yu segera saja bentuk bersama dengan Mas Pram. Oke, kita ketemu lagi di Jackpot. Oke, Bang B, saya ada sesuatu yang menarik yang harus saya tanyakan. Dan ini sepertinya contoh bagus tadi disampaikan bahwa Jakarta bisa jadi barometer politik Nusantara, bisa saja. Salah satunya adalah kemampuan Mas Pram itu menjadi tokoh kolaboratif, bisa menyatukan, contohnya pendukung Pak Ahok, pendukung Pak Anies bisa bersatu di Jakarta. Bahkan dua ormas besar yang seolah-olah berseberangan pun bisa bersatu di depan Mas Pram dan Bang Dul. Saya yakin nih salah satunya pasti ada campur tangan seorang Bestari Barus di situasi seperti itu, melihat kesenioran tadi itu. Benar nggak begitu? Kembali lagi bahwa masyarakat Jakarta itu well educated gitu loh. Oke. Ya. Teredukasi dengan baik. Teredukasi dengan baik, Bosan dengan juga bermacam-macam cara. Ya, ada yang dari keluarganya, ada yang dari bosnya, ada dari temannya, ada dari sekolahnya. Tapi dia sangat dekat dengan titik pusat informasi. Masyarakat Jakarta ini sangat dekat. Semua kejadian politik terjadi di Jakarta. Ya. Dan tokoh-tokoh sentral politik ada di Jakarta, dan sepandangan mata dia bisa lihat. Ada orang berpidato di sana menyampaikan begini, ada orang pidato di sini menyampaikan. Itu semuanya menjadi penambahan atau literasi politik ya. Iya. Pemenuhan ini dia punya literasi. Yang mengakibatkan bahwa menjadi unik memang ketika banyak hal yang kita lihat, ini betul-betul tahun politik yang luar biasa yang sekali ini. Banyak hal yang kita lihat itu, dulu kita berkatakan ini dengan ini nggak mungkin nyatu, yang sana dengan ini nggak mungkin. Tetapi ternyata ada satu semangat kebersamaan yang timbul, yang tidak sekedar masyarakat yang ikut membebek. Ikut aja. Saya, pokoknya kalau kata dia begini, tapi mereka kritis. Gitu. Nggak mudah dibujuk-bujuk tanpa penjelasan ya. Betul. Sehingga pada akhirnya harus diterima oleh semua kalangan bahwa satu ketika nanti bisa saja yang tadinya tidak sejalan menjadi sejalan karena satu kepentingan yang sama. Dan rasa yang sama gitu. Kepentingan yang sama, rasanya sama. Loh, kok. Dan tentu empiris juga harus dilihat. Ada kalau dari yang Ahok dan dari katakanlah Ahok dengan Anies gitu ya. Anies ini ada kisah yang kemudian membuat sebagian orang bersimpati dan akhirnya menyatakan diri, saya akan ikut kemana Pak Anies. Militan. Kan begitu. Dulu ini tidak bisa bertemu dengan Ahokers. Tapi pada situasi tertentu hari ini magic betul. Ini dia nih. Ini keajaiban betul ya. Keajaiban betul ketika ada konstruksi baru. Nah ini. Yang dilandasi dengan, ya kita tahu kan, kejadian-kejadian yang tidak perlu kita ungkap lagi, saya kira masyarakat juga tahu, kejadian-kejadian yang kemudian sangat dramatis. Dramatis sekali. Sangat dramatis sekali. Membentuk opini-opini yang mengalahkan keegoan dua kutub ini. Itu. Iya. Akhirnya udah nggak apa-apa sekali ini. Yang timbul itu udah nggak apa-apa sekali. Gitu. Kita nggak ada urusan sama si anunya. Yang penting jangan dia. Itu timbul. Karena gini, saya pernah bertanya kepada beberapa orang nih. Ini jadi semangat saya nih.
Bahkan ketika dia memilih salah satu figur, katakan Anies, itu macam-macam, Pak. Alasannya. Oke. Ada saya suka ganteng orang. Oke, PC. Saya suka encer. Kualitas. Saya suka hasil kerja bagus. Saya keluarga dari istrinya. Saya bertetangga. Jadi 100 orang kita tanya bisa 100 ini. Alasannya. Kan begitu. Tapi ujungnya membuat mereka jatuh cinta. Ditambah lagi, kalau barang udah kita cinta, Pak. Ada goyang sedikit. Ini biasanya ikut aja dia. Nah, di sebelah sana pun seperti itu. Loh, kok mohon maaf, dalam tanda petik, kok rumah kami dibeginikan? Wah, kalau kayak gitu, mumpung dia memang mau sama kita, ini juga kita memang satu arahnya ke sini, yuk kita jalan. Dan paripurnanya ketika Mas Pram berdiri sebagai tokoh pemersatu. Jadi tanpa mengedepankan bajunya, apanya, dia multi warna. Ditambah dengan itu membuat orang semakin penerimaan masyarakat itu total ya. Semakin total menerima. Dan sungguh mengagetkan dari survei yang Masya Allah sampai ke dari 0,01%, 0,1% sampai ke Alhamdulillah. Lebih dari separuh. Luar biasa. Ya ini sesuatu yang saya kira kalau diulang pun ini ya agak jadi drama ini. Betul. Jadi kawan-kawan itu menyebut kemenangan Mas Pram itu karena kemampuan beliau menyatukan. Jadi bukan cuman pemilihnya, tapi juga timnya. Orang-orang di level elit pun bisa bersatu ketika bertemu dengan Mas Pram dan Bang Dul. Memang benar ya, penolakan masyarakat bahkan elit ke Mas Pram Bang Dul itu sangat minim, itu betul ya? Mas Pram ini coba perhatiin deh ya, buat kita semua. Ada nggak dari wajah Mas Pram itu yang kalau kita ngelihatnya sebel? Apalagi kalau lagi senyum kan? Wajahnya kayak senyum temen gitu. Wajah ketawaan. Wajah ketawa. Iya kan? Coba kita ngelihat Mas Pram sedikit aja, kita mau ketawa. Bukan berarti dia pelawak karena atau sejuk. apa. Sejuk. Kayak langsung begitu ketemu langsung merasa akrab. Iya. Kan itu tuh. Iya, saya merasakan itu. Ketemu tuh kayak sudah lama berteman. Iya. Itu satu ya. Kemudian bahasanya nggak tinggi-tinggi amat. Dipahami oleh bahkan yang paling masyarakat yang biasa sekalipun. Masyarakat bawah, menengah dan atas. Sangat dipahami. Egaliter. Betul. Itu saya merasakan juga itu. Jadi kalaupun kita ketemu sama orang nih, menurut saya nih ya, tapi nanti kalau bisa disurvei dibuktikan, ketika ada orang tidak memilih Mas Pram, saya yakin dia bukan karena nggak suka. Karena memang belum tahu. Karena belum tahu. Satu karena dia dari kelompok. Yang mewajibkan yang lain. Gitu. Tapi saya nggak yakin ada orang bisa nggak suka sama Mas Pram. Tapi itu menarik tuh. Kalau ada yang kemarin misalnya itu belum atau tidak memilih Mas Pram, itu bukan karena tidak suka. Itu saya pikir poin itu. Saya kira itu poin. Itu poin. Ketika orang ketemu dengan Mas Pram itu tingkat kesukaannya humble dan ngewongke itu respect, kan? Respect dan respon. Dan bisa-bisa kalau misalnya diterima di rumah itu diantar sampai ke mobil. Iya. Dan sekeluarga begitu. Nah, itu. Saya kenal dengan putranya juga sama Mas Dito itu. Putrinya yang wanita, Mbak Dila, itu juga sama seperti itu. Apalagi Bu Hani, istri beliau. Nah itu. Sudah pun orangnya humble, suka humor. Jadi saya kira ini ditambah lagi Bang Dul yang menjadi kecintaan emak-emak. Ini paket komplit. Betul. Komplit ini paket. Tinggal ke depan saya berharap tentu ya orang-orang yang mendampingi beliau nanti di DKI ini, di Balai Kota bisa bekerja dengan baik sehingga program-program Mas Pram Bang Dul ini betul-betul dibuktikan membumi sebagaimana disampaikan dalam keseharian kampanye. Betul. Kan begitu tuh.
Saya sepakat, ngomong soal balai kota saya jadi ingat, ini sekarang ini menjelang tahun baru, kemudian saya dengar juga nanti mungkin tanggal 21, tanggal 22 baru ada penetapan KPU berdasarkan surat dari MK, artinya ini berproses kan, sampai dengan Mas Pram dilantik. Nah, Bang Bestari pengalamannya cukup lama di Jakarta, yang ingin saya tanyakan adalah biasanya, saat ini kan Jakarta masih dipimpin oleh seorang PJ. Dan ini saya banyak pertanyaan, kalau tadi Bang Bestari menggendong amanah para konstituen, saya menggendong amanah para viewer saya yang harus bertanya. Salah satu pertanyaannya adalah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang PJ? Ini lebih teknis ya, apa yang boleh dan tidak boleh, karena Indonesia ini banyak banget sekarang masih dipimpin oleh PJ. Mungkin ini akan jadi pengetahuan politik bagi teman-teman penonton kita. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang PJ menjelang pergantian gubernur yang definitif. Nah, untuk Jakarta, saya kira bukan itu seharusnya, tapi lebih kepada begini. Sesadar apa kita melihat bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur perpanjangan tangan presiden, ya, atau pemerintah pusat lah ya. Pemerintah pusat. Fakta hari ini, ya, PJ adalah bagian daripada pemerintah pusat, ya, dari Departemen Dalam Negeri, ya, Departemen Dalam Negeri. Yang artinya dia juga punya kewajiban moral dan kewajiban institusi untuk setiap saat berpikir, bertindak untuk kebaikan negeri, kebaikan bangsa. Nah, kalau untuk Jakarta, kebaikan warga Jakarta. Kebaikan warga Jakarta. Oke. Ingat, sampai hari ini wajah Jakarta ini masih wajahnya Indonesia, etalasenya Indonesia. Etalase Indonesia. Ya, yang harus dia jaga stabilitasnya. Saya agak kurang meyakini bahwa dia ingin menempatkan diri sebagai politisi. Oke. Ya kan, yang oprak sana oprak sini, kecuali 6 bulan ke depan mau ada pilkada lagi. Tapi kalau tidak, saya kira saya sarankan kepada beliau nih sebagai PJ, ya, karena kapasitas Yuyu akan segera kembali ke Departemen Dalam Negeri, yang nanti menjadi kawan konsultasi daripada gubernur DKI Jakarta atau gubernur Jakarta. You segera saja bentuk bersama dengan Mas Pram tim transisi. Itu yang harus you bentuk sehingga nanti ada kesepahaman. Pak Gubernur, Pak Pramono Anung, pemerintah pusat menginginkan supaya kita bisa melakukan ini di Jakarta. Harmonisasi ya? Harmonisasi. Oke. Jadi ketika ada para pihak di sana yang mencoba, ini penting nih, yang mencoba untuk berpolitik praktis dalam masa transisi ini, maka Saudara Teguh sebagai PJ Gubernur yang juga adalah bagian daripada Kementerian Dalam Negeri, coba berpikir lebih progresif, ya kan? Bukan untuk cawe-cawe, tapi lebih kepada undang nih Mas Pram dan Bang Dul sinkronisasi ini ya. Untuk yuk kita mau bawa kemana ini, mengacu kepada apa? Kepada RPD. Iya, betul. Rencana pemerintah pembangunan daerah. RPD yang dibuat kan sampai 2026 ini. Ya sudah jalankan ini dulu. Gitu. Itu lebih akan diapresiasi oleh seluruh pihak. Bahwa bahkan seorang pejabat karir pun bisa menjadi negarawan. Nggak usah tinggi-tinggi. Nggak usah tinggi-tinggi. Betul. Bisa menjadi negarawan ketika dia berpikirnya adalah untuk kemaslahatan warga Jakarta yang peralihannya itu smooth, halus, gradasinya jelas. Betul. Iya. Tapi menghindari jangan sampai berpolitik itu tadi ya. Tidak perlu. Betul. Karena beliau itu pejabat karir. Pejabat karir yang sedang ditugaskan. Ya. Ini sudah
waktunya sangat dekat. Yeah. Saya kira kalau besok lusa terbentuk tim transisi ini, alangkah baik. Betul. Ketimbang harus menukar ini, menukar itu. Betul. Sudahlah, Iya. serahkan saja. Supaya nanti, begini, jangan sampai ada bahasa, ini sih terjadi perlambatan akibat ada Iya. oknum yang Titip ini, titip itu. Nggak usah lah, Iya, gitu. Saya kira, saya yakin itu. Saya sebagai politisi sekaligus sebagai pemerhati kebijakan publik di Jakarta ini, khususnya dari pemerintah daerah, berharap bahwa ada kelegoan para pihak menyikapi hasil pemilu ini. Betul. Ingat, siapapun pemenangnya kemarin ini, itu adalah orang yang akan kita sandarkan harapan rakyat. Bukan untuk kemudian diganjal-ganjal. Betul. Untuk apa? Iya, iya. Diganjal-ganjal itu untuk kepentingan perorangan kah? Atau kelompok kah? Loh, kok kelompok gitu? Wong sudah ada gubernur barunya. Iya, yang masyarakat segera sudah menentukan Betul. pilihan, makanya disebut sebagai gubernur terpilih itu tadi kan. Saya kira itu. Oke, saya pikir menarik ya. Dan ini juga menjadi perhatian publik saat ini. Karena masyarakat juga beberapa teman-teman yang memperhatikan pemilihan gubernur, khususnya di Jakarta ini, bersuara yang mirip Bang dengan hal itu. Jadi mungkin ini juga terjadi di tempat lain, saya nggak tahu, sampai kemudian ada PJ yang bermasalah hukum dan segalanya. Itu saya pikir karena mereka mungkin tidak memperhatikan kayak seperti tadi. Mereka lebih senang bermain politik, padahal mereka jabatan karir yang dititipkan sementara itu. Oleh karena itu, maka apa yang disampaikan Bang Bestari tadi, saya pikir layak diperhatikan oleh PJ, khususnya di Jakarta ini. Kalau sedikit ya Bang nih, kita masih ada waktu sedikit closing statement. Nanti kita akan bicara banyak lagi, tapi closing statement ini saya dedikasikan untuk Mas Pram Bang Dul. Ada kalimat-kalimat apa sebagai orang yang sekarang dekat sekali dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini, sebagai teman, ada gambaran apa, ada sebut saja titipan nasihat apa, supaya Jakarta ini menjadi jauh lebih baik. Kemarin sudah baik, jauh lebih baik lagi. Ya, saya kira bahwa dengan pengalaman Mas Pram dan Bang Dul dalam kehidupan ataupun perjalanan politik mereka, saya boleh memberi penilaian bahwa mereka adalah politisi yang sudah matang. Yang mampu menempatkan dirinya secara baik di atas kepentingan seluruh masyarakat dan agak membelakangkan dulu kepentingan pribadi dan keluarga. Maka saya berharap, saya berpesan, tetaplah membumi. Laksanakan janji-janji yang pernah disampaikan. Selesaikan permasalahan yang di bawah. Mulai dari bawah. Ya. Dan jadilah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang baik agar Jakarta sebagai kota kolaboratif ini betul-betul menjadi kota yang maju dan bahagia warganya. Luar biasa. Kita kasih aplaus buat senior saya, Bestari Barus. Terima kasih Bang. Siap. Oke, kita ketemu lagi di Jackpot episode berikutnya.